Shalom, Amang Inang dan juga teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan shalom. Selamat datang di Gereja HKBP Kebayoran Lama untuk ibadah kebaktian sore pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Yang tidak ada habisnya ya Bapak, apapun yang kami minta, apapun yang kami inginkan, selalu Engkau berikan kepada kami. Bapak yang maha baik, tidak lupa kami ucapkan selalu untuk bersyukur kepadamu atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kini kami telah tiba di rumah-Mu ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Mungkin beberapa dari jemaat-Mu ya Bapa, ada yang mungkin terpapar pandemi yang saat ini sedang terjadi. Sanak saudara, teman-teman, orang yang terkasih, orang di dekat kami. Kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Engkau angkat penyakit mereka, Engkau jauhkan mereka, dan kita semua dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini. Kini kami hadir di rumah-Mu untuk berserah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah juga ya Bapa yang mungkin anak-anak-Mu yang sedang menuju rumah-Mu ini. Tibakan mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, di atas segalanya itu kami memohon ampun untuk seluruh dosa dan perbuatan kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu dan layak menerima berkat dari-Mu. Jawablah doa dan permohonan kami ini yang kami telah sampaikan melalui anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 242, Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu
untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia, kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami, yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita angkat pujian dari Lugu BKND nomor 72. Hehe Mahamu Parbegu. Hukum Tuhan buat kita pada hari Minggu ini adalah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Dengarlah hukum Tuhan. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus, Engkau sangat baik.
dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sekali hidupku agar indah bagimu. Kita nyanyikan lagi lebih yakin, lebih tulus, lebih percaya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sekali hidupku agar indah bagimu. Kami undang jemaatku untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi. Sekarang kami memuji-Mu dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya kepada Allah Bapa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu.
Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kini saatnya kami berterima kasih karena berkat-Mu hari ini yang Engkau sediakan bagi kami. Marilah kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
Epistel buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca secara responsoria. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya berlalang dan madu hutan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus memanggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 355, Yesus memanggil. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing, kami akan bacakan warta jemaat
Hari ini, hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Minggu pertama sesudah Epifanias, dengan topik khotbah, muliakanlah Tuhan dalam kekudusan. Yang pertama, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putri bagi keluarga Deni Rumonda Marpaung, SE, Inang Frita Ria Yolanda Borusihaan, lahir pada tanggal 25 Desember 2020. Alamat Jalan Keramat 2 nomor 36, Pondok Pinang, Banjar, Tanah Kusir Selatan. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Berita yang kedua, jemaat pindah. Mulai hari ini, hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, telah pindah ke anggotaan jemaat, yaitu keluarga Amang Robert Parulian Silitonga SE dan Inang Monik Boru Napitupulu SE bersama 2 orang anaknya dari Banjar Jurang Mangu Pondok Aren pindah ke anggotaan jemaat ke GKI Bintaro Utama, Bintaro Jaya. Yang ketiga, iuran anggota keluarga kedukaan. Iuran anggota keluarga kedukaan untuk peti jenazah dan ambulans sebesar Rp100.000 per keluarga untuk tahun 2021 dapat diserahkan melalui Sintua Banjar masing-masing atau transfer ke nomor rekening iuran anggota keluarga kedukaan jemaat Bank Mandiri nomor rekening 10100774239 HKBP Kebayoran Lama Diakoni Sosial. Bendahara iuran kedukaan Bapak CST Yahya Bawadi Silalahi di nomor HP 0812 94 506363. Keempat, kegiatan di gereja masa transisi. Selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka acara pembaptisan kudus untuk anak-anak, latihan kur, menggunakan gedung Sopo Praja untuk ulaun adat belum bisa dilakukan kecuali untuk kebaktian minggu, sermon palalado, pelaksanaan ibadah perjanjian, dan pemberkatan nikah yang dengan tetap mengikuti prosedur kebaktian minggu. Ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama yang sudah ada. Jadi kita menunggu keadaan sampai keadaan sudah membaik di masa COVID-19 ini. Dan gereja kemudian akan menginformasikan kebijakan baru yang akan dilaksanakan. Warta tambahan untuk jemaat yang sakit. Yang pertama, Bapak Hilmar Ambarita dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Yang kedua, Inang Nyonya Hilmar Ambarita Rumia Boru Hutajulu dari Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus dirawat di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, marilah kita mengangkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan kepada kita sekalian, salam sehat. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu pertama setelah Epifanias, itu yang menjadi nama minggu kita kali ini, terambil dari Mazmur pasal yang ke-29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah cerita misionaris zaman dahulu yang bernama Otto Marx. Jadi misionaris kita bukan hanya Opung Nomensen, tapi banyak lagi misionaris-misionaris lain. Tapi kebetulan karena Opung Nomensen ini menjabat sebagai Eporus pimpinan, jadi beliaulah yang paling terkenal. Tapi banyak misionaris-misionaris lain yang berkarya, mungkin kita bisa membacanya di buku-buku sejarah atau di Google juga sudah banyak. Nah, ada satu misionaris yang bernama Otto Marx. Biasanya orang-orang Batak zaman dulu memanggil beliau Tuan Padita Markus. Tuan Markus biasanya dipanggil. Jadi misionaris-misionaris zaman dulu itu dipanggil Tuan Padita. Kira-kira seperti itu. Jadi suatu saat tibalah waktu hari Minggu beribadah ke gereja lah Tuan Markus ini. Beribadah ke gereja dia melewati sebuah kampung. Lalu di kampung itu ada seorang ibu-ibu sedang menjemur padi. Karena kebiasaan zaman dulu mungkin orang-orang tua mungkin lebih mengenal ini di kampung, atau mungkin ada yang pernah kita bertani, kita tahu bahwa padi itu harus dijemur supaya tidak lembab dan bisa digiling atau diduda untuk menjadi beras, supaya bagus berasnya. Kira-kira seperti itu. Tapi Tuan Markus melihat ibu ini kok tidak ke gereja, malah menjemur padi. Lalu dia mengajak, Inang, mari kita ke gereja untuk memuji Tuhan, kata Tuan Markus. Saya sedang menjemur padi Tuan Padita. Kebetulan hari ini sedang cerah dan ini waktu yang tepat untuk menjemur padi ini, kata Inang ini. Tapi ini hari Minggu Inang, kita harus memuji Tuhan, kata si Tuan Padita. Seterusnya Tuan Markus ini terus membujuk si ibu ini, kiranya ibu ini mau bergereja. Tapi ibu itu bersikeras, dia ingin tetap fokus untuk menjemur padi miliknya ini. Lalu karena menyerah Tuan Markus mengatakan dengan spontan, tahe, mubazirnya padi ini katanya. Lalu Tuan Markus pergi ke gereja. Lalu Inang ini bingung, apa maksud Tuan Padita tadi bilang mubazirnya padi ini? Bukan dari gereja saya makan, dari padi ini saya makan, pikirnya. Lalu setelah tak lama
lama kemudian tiba-tiba dari suatu hutan datanglah kerbau sedang berkelahi, berlari-lari. Masuk ke kampung. Lalu masuk ke kampung diinjak-injaklah padi ini semua. Lalu ibu ini marsak, sedih. Lalu dia dengan spontan, tahe, mubazirnya padi ini katanya. Oh, langsung dia kaget. Ini tadi yang dikatakan oleh Tuan Markus tadi. Lalu dia bersedih dan menyesal. Ternyata kalau aku tadi pergi ke gereja, diajak si Tuan Markus, pasti ini padi ku bereskan, ku simpan di rumah, padi ini tidak akan diinjak-injak. Mubazirnya padiku ini, kata dia. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia jadi rajin ke gereja. Kira-kira itu cerita yang pernah dibaca. Nah, di sini kita melihat bahwa suara Tuhan itu bisa saja hadir lewat siapa saja, bahkan lewat para pelayan Tuhan yang selama ini selalu memberitakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan lewat para pelayan Tuhan yang membawa firman Tuhan, justru jangan kita menganggap bahwa kemuliaan itu ada pada pelayan Tuhan itu. Mungkin inang ini bisa saja terjebak. Wah, hebat. Tuan Markus ini kayak dukun aja. Saya rada tuh, boy di boto. Dia tahu ini bakal diinjak-injak oleh kerbau. Kayak dia tahu ini tanda-tanda. Jadi dia terjebak untuk memuliakan si Tuan Padita ini. Bukan untuk memuliakan Tuhan. Bisa saja kita pun seperti itu. Kita melihat mukjizat dari pendeta ini hebat berkhotbah. Kita akan mengatakan, wah, pendeta ini sungguh mulia. Sehingga Tuhan tidak kita permuliakan. Padahal mereka hanya perantara firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 29 ini, suara Tuhan hadir juga di tengah-tengah fenomena alam. Bukan hanya melalui khotbah. Lewat fenomena alam. Ini yang ingin disaksikan oleh Mazmur 29 ini. Di ayat 3 dikatakan suara Tuhan hadir di atas air. Di atas guntur. Di atas air yang besar. Itu berarti air bukanlah Tuhan. Guntur, petir bukanlah Tuhan. Ini ingin menunjukkan bahwa bangsa-bangsa lain melihat fenomena air, petir, guntur, itu mereka anggap Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel, justru di atas petir itulah Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Alkitab kita ini, banyak kesaksian ingin melawan ajaran-ajaran bangsa lain yang menyatakan bahwa benda-benda atau fenomena alam ini adalah Tuhan. Kalau kita membaca di Kejadian 1 dikatakan di situ Tuhan menciptakan binatang besar di laut. Ini ingin mengkritik bangsa lain bahwa sebenarnya bangsa lain itu memuja binatang ikan yang besar, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan kraken, makanya ada filmnya Kraken. Itu mereka sembah, tetapi Kejadian 1 mengatakan Tuhan yang menciptakan itu, yang kalian sembah itu. Berarti lebih hebat Tuhan kami. Itu dia bangsa Israel. Begitu juga dengan ayat 4 dan seterusnya, suara Tuhan penuh kekuatan dan semarak. Dapat mematahkan pohon-pohon di hutan. Dapat menyemburkan nyala api. Dapat membuat padang gurun gemetar dan seterusnya. Ingin membuktikan bahwa kedahsyatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Mazmur 29 ini, penampakan Tuhan ditunjukkan melalui suara. Hanya salah satu dari kehebatan Tuhan, suaranya saja. Sudah membuat seluruh dunia menggelegar. Inilah yang menjadi minggu kita saat ini, Epifanias. Epifanias artinya penampakan Allah. Jadi kalau kita baca tadi epistel dalam Markus tadi, penampakan Allah dalam Yesus Kristus itu Epifanias. Makanya dirayakan hari Epifanias, penampakan Allah. Dan di Mazmur 29 ini, penampakan Allah juga bisa melalui suara. Penampakan Allah juga bisa melalui yang lain. Jadi kita melihat di sini bahwa suara Tuhan ini hanya salah satu dari fenomena penampakan Allah. Dan ini yang kita bangga-banggakan bahwa hanya patut Tuhan yang dipermuliakan. Jadi suara Tuhan ini memberikan bangsa Israel kebanggaan bahwa hanya Tuhan saja yang patut dipuji. Makanya menjadi topik minggu kita adalah muliakan Tuhan dalam kekudusan. Jadi jika datang suara petir, bukan petir itu Tuhan. Jika datang banjir, bukan banjir itu Tuhan. Tetapi itu adalah kuasa Tuhan. Bukan itu yang kita takuti. Jika datang COVID-19, bukan partikel nanometer itu yang kita takuti. Tetapi memang kuasa Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
Jika jatuh kemarin kita dengar pesawat Sriwijaya Air, bukan berarti kita jadi takut naik pesawat. Tetapi penyerahan diri kita kepada Tuhan bagaimana? Itu yang ingin dinyatakan di sini. Oleh sebab itu, bagaimana kita saat ini memaknai kehadiran Allah? Teofani dibilang. Epifanias penampakan Allah, Teofani kehadiran Allah di minggu Epifanias ini. Jadi kita melihat bagaimana sesungguhnya kita mendengar suara Tuhan. Jika dulu Mazmur mendengar suara Tuhan dari fenomena-fenomena alam, yang lebih besar lagi dari fenomena alam itu, di zaman sekarang ini kita makin sulit mungkin mendengar suara Tuhan. Di zaman Alkitab, orang Israel, Tuhan langsung datang melalui suara dalam badai, suara di padang gurun, bahkan dia sendiri berfirman langsung dengan suaranya yang menggelegar. Tapi sebenarnya sesungguhnya pada zaman ini pun Allah juga hadir langsung kepada pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan memperdengarkan suaranya. Dari mana? Itu yang ingin kita alami saat ini. Jadi saya ingin bercerita kalau saya mengajar anak sekolah minggu, saya ada suatu aktivitas yang namanya mendengar suara Tuhan. Games interaktif. Jadi kalau saya mengajar biasanya saya bagi permainan, lalu saya membagi jadi 4 kelompok. 4 kelompok kira-kira 10 orang. Lalu mereka berkeliling, membentuk lingkaran, tapi dalam satu kelompok juga. Lalu saya akan membagi kelompok ini menjadi kelompok warna hijau, kelompok warna merah, kelompok warna biru, kelompok warna kuning, pokoknya warna-warni. Jadi kelompok merah ini saya akan tunjukkan ini adalah sedotan warna merah, misalnya ini warna merah, kelompok warna biru, sedotan warna biru. Saya serakkan itu sedotan di tengah-tengah lantai. Tugas kalian adalah mengutus 1 orang untuk mengambil sedotan itu, mengumpulkan siapa yang terbanyak, itulah kelompok yang menang. Saya tugaskan seperti itu. Tapi dengan syarat, 1 orang yang diutus itu harus tutup mata untuk mengambil itu. Lalu bagaimana petunjuknya? Petunjuknya dari anggota kelompok. Jadi anggota kelompok ini bersorak, kiri-kiri, kanan-kanan, atas, bawah, ke kanan lagi, ambil sedotan, iya di situ dapat, iya itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika saya mempraktekkan itu di anak sekolah minggu, mereka sangat antusias untuk bermain itu. Dan yang paling lucu adalah ketika saya mengalami pelayanan seperti itu, anak-anak ini justru lebih mengencangkan suaranya. Marsiadu gogo kalau dalam bahasa Batak. Jadi ini yang bertugas di tengah-tengah ini jadi bingung. Jadi tidak bisa lagi mendengar suara kelompoknya karena terlalu besar, terlalu berisik suara mereka, teman-temannya ini. Tapi di akhir permainan ini tentu ada yang menang, ada yang kalah. Jadi siapa yang mengumpulkan sedotan paling banyak, dialah pemenangnya. Nah, yang sebenarnya menjadi intinya saya sampaikan kepada anak-anak itu adalah bahwa ketika kita mendengar suara teman kita harus fokus, yang mana itu kelompok kita bukan. Kita ingat bukan anggota kelompok kita. Jangan sampai kita salah mendengar. Kita harus fokus mendengarkan suara teman kita dengan konsentrasi. Begitu pula ketika kita mendengar suara Tuhan, kita perlu berkonsentrasi siapa saja. Kita perlu berkonsentrasi, jangan sampai kita tersesat ketika proses mendengar suara Tuhan. Jangan-jangan bukan suara Tuhan yang kita dengar. Seperti anak-anak tadi, dia tidak fokus suara teman-teman yang bukan anggota kelompok yang dia dengar. Jadi banyak yang memberikan sesat. Ketika kita mendengar suara Tuhan, kita bisa saja dalam proses itu kita tersesat karena kita salah mendengar. Kenapa demikian? Kita bisa membaca. Bagaimana cara membacanya? Sesuai topik minggu ini, sesuai firman Tuhan ini, jikalau suara Tuhan itu tidak memuliakan Tuhan, jikalau suara yang kita dengar itu tidak memuliakan Tuhan, berarti itu adalah bukan suara Tuhan. Jadi kalau kita, mungkin saya berefleksi kepada diri saya sendiri sebagai pengkhotbah, terkadang kami para pengkhotbah ini justru hanya membangga-banggakan diri kami dalam berkhotbah. Sehingga pesan firman Tuhan itu menjadi bias dan kemuliaan Tuhan tidak nampak. Justru kemuliaan kami yang nampak. Bisa saja saya bercerita, kemarin saya bersyukur sekali, puji Tuhan, saya bisa keluar negeri di masa pandemik ini. Puji Tuhan, mukjizat yang luar biasa. Udah begitu saya bisa tinggal di hotel yang mewah, puji Tuhan luar biasa. Padahal dia ingin menunjukkan dirinya
dalam kesaksian itu. Bukan untuk memuliakan Tuhan meskipun dia katakan puji Tuhan. Salah satunya itu bisa kita baca untuk membaca tanda-tanda suara Tuhan. Padahal firman yang diberitakan itu memang harus untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Kalau yang kita dengar kemuliaan seseorang yang diberitakan, berarti bukan itu suara Tuhan. Itu saja. Melalui Lukas 2 ayat 14 dan juga firman Tuhan saat ini, hanya Tuhan yang patut dipermuliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mendengar suara Tuhan dalam hening. Saya ingin memberi contoh kalau menghadapi pasangan. Mungkin kebetulan di sini banyak anak muda atau mungkin ada yang sudah berkeluarga juga. Dalam menghadapi pasangan terkadang apalagi laki-laki, para lelaki ini menghadapi perempuan. Ceweknya itu diam aja. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Terus kamu kenapa diam aja? Gak apa-apa. Jadi gak ada masalah? Iya gak ada. Oh ya udah. Ih gak peka banget sih. Kira-kira seperti itu, ceweknya mengatakan seperti itu. Nah itu dia menyimpulkan bahwa sebagai laki-laki, contoh karena saya laki-laki ya. Sebagai laki-laki, justru saya tidak mencecar dia dengan berbagai pertanyaan, tapi saya mencari tahu. Saya mencari tahu, oh mungkin dia ada masalah tadi di kantor, kenapa, di rumah ada masalah apa ya kira-kira ya. Di hati itu kita tak perlu banyak berkata, cukup hadir bersama dia. Atau kalau bisa kita memeluk dia kalau bisa sebagai pasangan suami istri misalnya ya. Kalau pacaran mungkin belum. Mungkin di situ akan lebih lega. Mungkin di situ akan bisa terlihat, oh dia akan mau bercerita, keluar akhirnya. Apa yang dia rasakan. Kira-kira seperti itu. Tapi dalam suara Tuhan juga kita perlu berdiam diri mencari tahu. Kadang kita bingung di masa saat ini banyak masalah menghadapi kita. Apalagi pandemi saat ini. Kita bingung kenapa bisa seperti ini. Segala rencana resolusi kita di tahun 2020 kemarin gagal. Sekarang tahun baru. Kita bingung nanti kita mau optimis atau pesimis nih. Vaksin udah dapat, tapi katanya ada lagi virus yang baru. Ada lagi segala macam isu-isu segala macam. Banyak orang kira pesimis. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita perlu mencari tahu lewat firman Tuhan, lewat doa dan ibadah. Di situ maka akan nyata kuasa Tuhan. Epifanias. Di situ akan ternyata kuasa Tuhan. Kalau kita lihat 2020 kemarin, kita tidak siap menghadapi pandemi ini. Kita hancur-hancuran. Kalau kita lihat kemarin. Sempat kita beribadah, tidak ke gereja sama sekali. Dan puji Tuhan saya lihat justru gereja-gereja lain malah mengikuti HKBP. HKBP yang terus semangat saya lihat untuk bergereja. Bahkan teman saya WA saya dari gereja lain, wah hebat ya HKBP ya katanya. Mereka jalan terus kegiatan, katanya begitu. Akhirnya mereka ikutan. Nah itu juga suatu kesaksian sangat luar biasa. Nah kalau kita lihat saat ini, justru pandemi ini kita kemarin tidak siap, tapi kita bisa melewati. Kita bisa melaluinya meskipun mungkin banyak kita yang bersedih ya. Ada saudara-saudara kita yang menjadi korban, teman kita yang menjadi korban, yang kita kehilangan mereka. Tapi kita bisa melalui itu semua. Di dalam penyertaan Tuhan, apalagi 2021 ini kita harus lebih siap lagi. Kita jangan takut, itu intinya. Kita jangan takut karena Tuhan memiliki kuasa. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Dia bisa mengatasi air, dia bisa mengatasi guntur, dia bisa dikatakan di sini membuat padang gurun gemetar. Kalau kita bersama Tuhan, kita akan melangkah, tidak takut. Kalau dulu rencana-rencana kita gagal, plan A, mungkin di tahun ini kita bisa merencanakan plan B. Kalau plan B gagal, ada plan C. Kalau plan C gagal, ada plan D. Kalau semuanya gagal, ya kita tidak perlu kecewa, karena kita tahu kita akan bisa melewati itu bersama Tuhan. Itulah umat Kristen. Kita tidak takut lagi. Jadi kita lihat di masa pandemi ini justru kita belajar mendengar suara Tuhan dalam keheningan. Kita lihat saat ini tahun lalu, kira-kira 2019 saya terakhir ke Kebayoran Lama ini. Belum pandemi, masih rapat-rapat duduknya. Sekarang kita harus 3M. Apa aja 3M teh? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Iya, memakai masker. Saat ini kita menjaga jarak.
duduk di gereja. Mungkin yang di rumah juga yang live streaming menjaga jarak juga mungkin, bahkan pakai masker padahal sama-sama di rumah. Tapi kita melihat di sini apalagi di gereja, kita jadi lebih fokus mendengar suara Tuhan. Kalau dulu rapat-rapat kita di samping kita nggak kita kenal, apalagi anak-anak remaja ini biasanya yang ributan, ya kan? Apalagi kalau ibu, aduh berisiknya anak, kalau di samping kita anak remaja, aduh berisiknya minta ampun. Jadi kita yang berdosa kira-kira seperti itu. Tapi kita sekarang tidak ada lagi waktu untuk seperti itu. Semua menjaga jarak, bahkan pakai masker. Lebih fokus mendengarkan nyanyian, menyanyikan lagu pujian, mendengarkan epistel, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kita lebih fokus, mendengarkan Tuhan dalam keheningan. Itu dia yang diinginkan oleh firman Tuhan saat ini. Jadi suatu pola hidup yang baru, yang membuat kita, mengubah pola hidup kita agar Tuhan dipermuliakan. Jadi pola hidup beribadah juga jadi berubah. Jadi benar-benar Tuhan dipermuliakan. Ini sisi positif dari pandemi ini saya lihat. Lalu di Mazmur 29 ini yang berikutnya adalah menceritakan kepada kita bahwa kita harus optimis. Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kita. Kita harus optimis menjalaninya. Kalau zaman dahulu, jangan zaman dulu ya, masih tahun lalu kayaknya itu. 2 tahun yang lalu, kalau kita nongkrong di luar, misalnya sudah pulang jam-jam 10, aduh udah malam ini gak usah mandi lah. Langsung tidur lah, malas mandi gitu. Tapi kalau sekarang, jam berapapun saya kalau pulang misalnya jam-jam 1 malam, karena ada urusan pelayanan sampai jam 1 malam, saya harus mandi tuh. Terpaksa, supaya saya bisa membersihkan diri saya. Ini adalah kebiasaan sebenarnya, kebiasaan Yahudi. Harus membersihkan diri, mencuci tangan. Itu yang terjadi saat ini. Dan saat ini seperti itulah cara seseorang sebenarnya harus memuliakan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, sudah disediakan hand sanitizer, tempat mencuci tangan, lalu segalanya, pokoknya kita harus bersih. Kita harus bersiap untuk memuliakan Tuhan. Kita harus menjaga kesehatan kalau kita sebagai, misalnya sebagai karirnya COVID ini, kita harus menjaga supaya teman kita tidak kena. Kita pakai masker. Kira-kira seperti itu. Jadi pola hidup kita saat ini berubah dalam memuliakan Tuhan. Dan ini sisi positif yang kita ambil. Dan sisi positif inilah yang membuat kita melangkah untuk terus-menerus optimis. Saudara-saudara, ada rencana Tuhan bagi saudara. Saudara mungkin punya rencana dalam diri saudara yang ingin saudara sampaikan, yang ingin saudara dengungkan di tahun-tahun berikutnya. Percayalah Tuhan akan turut campur tangan dalam kehidupan saudara. Dengan kehadiran suara Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hening. Dengarkanlah suara Tuhan dengan fokus pada kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan turut campur tangan di tengah-tengah kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam firman Tuhan saat ini ingin menyapa kami untuk fokus memuliakan Tuhan. Mendengar suara Tuhan yang nampak di tengah-tengah kehidupan kami, yang nampak di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Agar itu dapat kami terapkan dalam melangkah menuju masa depan kami yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak yang pesimis akan tahun-tahun berikut dari kehidupan dunia ini ya Tuhan. Karena berbagai masalah termasuk pandemi COVID-19. Tapi kami sebagai umat-Mu, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan, menuntun langkah kami dengan penuh kuasa-Mu yang kudus itu ya Tuhan. Kami tidak bimbang lagi dalam melangkah menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari Mazmur pasal yang ke-51, Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan.
Untuk jemaat yang ada di sebelah kanan saya dapat dimulai dari baris paling depan, diikuti dengan yang di bagian kirinya. Untuk yang di baris sebelah kiri itu dapat dimulai dari yang paling belakang menuju kotak persembahan yang ada di belakang, diikuti dengan sebelah kirinya. Marilah kita memuji Tuhan dari lagu buku ND nomor 585 Sombama Jehovah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Suruh bumi berubah Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita sekalian.